Bagi penggemar sinetron komedi, pasti udah nggak asing sama sosok orang yang badannya gede, keker, kalau ngomong pakai logat Batak, begitu rambutnya pirang, Iya. dan aktingnya itu seringkali memang bikin kita tertawa ya, wah lovers ya. The one and only Sumaisi Jaitov Tigor. Yanda. Ada yandanya, Iya. ada yandanya. Belakangnya. Nah, satu lagi, kalau tadi kan Bang Tigor itu identik sama logat Batak ya. Kalau ini sebaliknya, agak nyebrang gitu ya. Logatnya Jawa, ya. Logatnya Jawa, badannya tidak kekar, Ya. terus Bodinya kurang memuaskan lah. Bibirnya kekar. Ya, bibirnya yang kekar. Bibirnya kekar dan gagunya pun hilang. Nah, ini juga yang nanti akan kita tanyakan, kenapa akhirnya sosok ini dipanggil dengan nama belakang Penyok. Penyok. Mas Irfan Penyok hadir bersama kita. Dan hari ini di Wah Podcast ada gua Jaya dan juga ada Yovan ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama dua orang yang tadi sudah kita sebutkan namanya. Langsung saja kita ke orangnya di depan kita. Halo Bang Tigor dan juga Mas Irfan Penyok. Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi manggilnya nih anaknya Mas Irfan Setiaji, Mas Karyo, atau Bang Sumaisi, Bang Yanda. Panggil aja Abang Bang Tigor ganteng udah. Oh, ada gantengnya. Ya. Kalau Ada dia tambahan terserah mau gantengnya kalau dia ya? terserah mau panggil apa bebas. Maksud lo pleki gitu. Pleki ngomong bebas. Gua lebih senang dipanggil dengan sebutan Ivan Penyok. Nah, Mas Ivan. Ya, Mas Ivan atau Penyok, orang Penyok. tapi banyak orang memanggil gua Karyo. Nah, itu Karena kepanjangan dari Leonardo DiCaprio. oh. dia. Oh, agak maksa ya. Iya. Bukan DiCaprio ya? Bukan, Karyo. Karyo. Filmnya Titanus 3. Adegannya nyemplung sumur, tenggelam, meninggal. Dia frustasi punya penyakit titanus, akhirnya dia nyemplung sumur. Iya. Titanus 3. Titanus 3. Oke. Leonardo Bukan DiCaprio. Titanic ya? Berarti Bang Tigor, Mas Karyo ya. Ya. Mas Irfan kita manggilnya. Ya, siap. Oke, Mas Irfan Penyok. Nah, Siap. ini yang gue dapat cerita dari Yovan adalah memang sengaja diundang untuk kita ngobrol seperti ini. Kita bikin podcast ya, berbagi inspirasi sama Waha Lovers gitu. Jadi selamat datang di Cirebon. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini dari sampai Cirebon yang pertama kali diucapkan apa? Orang kan biasanya kalau habis nyampe di mana-mana gitu, alhamdulillah. Iya. Nah, Bang Tigor dulu deh. Begitu keluar dari stasiun kereta nih, yang diucapkan pertama kali apa? Alhamdulillah udah nyampe. Kalau dia lain. Apa, Bang? Empal gentong sama nasi jamblang. Empal gentong nasi jamblang. Tapi udah coba Bang kuliner sini ya? Nah, Udah gua tadi kemarin udah mencoba namanya empal gentongnya. Empal gentong. Apa kerucuk ya? Apa? Empal gentong kerucuk, iya, ada di situ. Sama ayam apa? Oh tadi ayam bahagia. Sama bakso. Sama bakso Mas siapalah. Mas Pokoknya Karyo. enak banget. yang pasti makanan itu menjadi rekomen gua buat teman-teman gua di kota ataupun di tempat gua di Bogor. Iya. Makanannya ternyata dahsyat. Mantap. Enak ya? Kulinernya banyak ya? Banyak. Iya, Itu banyak belum banget. seberapa. Sebenarnya masih ada 5 lagi. Itu ya. Cuma karena waktunya aja nggak sempet, jadi terpaksa cuma 3. Iya. Tapi enak ya? Enak. Enak Lu nanya kok, enak sekali lagi gua kasih payung. Enak kok gratis gimana? Enak gimana sih ente? Iya memang. Emang udah berapa kali nanya enak tadi? Dari Mas Irfan? habis makan sampai tadi itu udah 11 nih. Amin 11. 11 kali. Udah dapat 4 payung deh mestinya. Tadi habis makan ayam bahagia, habis makan bahagia nggak? Rasanya sangat bahagia banget. Bahagia. Yang Karena bayar memang- yang nggak bahagia, yang makan bahagia. Tompes ya? Karena Oh, gua tompes. Iya. Kalau di Bogor atau di Jakarta, gue biasa kalau makan tuh dibungkus. Dibungkus. Sisanya buat di rumah. Untung ini kita di hotel jadi kita nggak pakai bungkus ya. Itu naluri dari itulah. Iya, tukang bawa makanan ya. Bener. Oke. Nah, buat Mas Irfan Penyok sama Bang Tigor nih, sebelum kita ngobrol lebih dalam dan lebih intim lagi nih, Wah Lovers ya. Ini boleh diceritain dong ke Wah Lovers, gimana jadinya aktivitas Bang Tigor, Mas Irfan Penyok
kalau kita lihat kan ini Desember persis hampir 1 tahun ya. Kita sama-sama diantem lah sama virus Ya, COVID virus ini. pandemi. Nah ini gimana? Dari Mas Irfan Penyok dulu. Kalau saya itu kebetulan memang sedang bekerja di production house. Oke. Di Broadcast Design Indonesia. Itu adalah sebuah production house yang bikin Ceriwis, program TV, yang bikin Kick Andy, bikin campur-campur, kita banyak bikin video klip. Termasuk pamornya lah, orang yang bikin video klip itu di Jakarta itu adalah PH gua, Broadcast Design Indonesia, yang pecah menjadi Avantgarde dan Indigo. Avantgarde itu dipegang sama Rizal Mantovani, dan Indigo ada seseorang di dalamnya juga yang sekarang masih eksis. Gua pada situ terhantam oleh virus COVID-19, dihajar satu-satu PH, mulai berkurang, mulai turun karena pekerjaannya pun berkurang, ordernya pun berkurang. Gua pikir PH gua nggak bakal kena, nggak taunya kena juga. Akhirnya kami banyak yang bekerja di rumah, dan kami mulai berusaha bagaimana caranya tetap eksis, bagaimana caranya kami masih bisa tetap ada, establish kita terlihat oleh orang banyak kegiatan kita dan masih bisa menghasilkan dengan kondisi COVID seperti sekarang ini. Akhirnya semua disesuaikan. Oke. Kayak meeting pakai virtual, syuting tidak bisa banyak orang, tidak bisa banyak kru, semua harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan Kalau makan pakai masker juga, Bang? Ya, Iya, pakai masker karena gimana tuh caranya, Bang? gini, Sendoknya dia nggak pakai tangan, skop Sendoknya ditaruh contohnya, aja. menggunakan masker itu adalah sebuah kegiatan yang paling menyiksa buat saya. Kok bisa gitu? Karena ketika saya bernapas dia feedbacknya udah nggak kuat. Oh iya. Iya, balik lagi ya. Saya ngomong aja anak saya kadang-kadang suka matanya memelek. Saya pikir kena apa? Katanya kelipan dari suara saya. Iya. Istri saya kalau deket-deket ngobrol saya pikir memelek itu merasakan kenikmatan. Nggak taunya nggak kuat sama bau mulut ya. Bapak makanya jangan makan tikus. Jadi begitu. Lu kira-kira dong makan yang bener. Aduh, Bapak ini. Tapi makan nggak ada yang dibatasi ya? Makan untuk sementara tidak dibatasi karena rasa bersyukur. Terus bersyukur. Ya udah dikasih. Dulu ijazah kan, ingat zaman susah. Apa-apa susah dimakan, susah dibeli, susah didapatkan. Sekarang sudah punya uang, kita nikmati hidup dengan apa aja kita makan. Selagi enak, sulit beliau ya. Kenapa Kok beliau? lu nunjuk saya kenapa? Ada apa dengan Bang Tigo? Sama Tuhan dikasih badan sehat, rezeki banyak, nama terkenal, nggak bisa makan enak. Oh. Nggak bisa garam, paham, nggak bisa paham. gula, nggak bisa lemak. Lu pernah makan martabak nggak pakai apa-apa? Terigu doangan, sedek, nggak ada gula, nggak ada garam, nggak ada. Lu kayak makan karpet. Karpet musola tuh. Kalau nggak jok. Jok motor. Itulah Jok motor. bedanya sama raja-raja bangsawan. Oh, bangsawan. Ya kan, jadi makanannya itu dipilah-pilah. Oh, harus Bukan dipilih-pilih. gua karena kena penyakit gula, darah tinggi, stroke apa, amit-amit ya. Tapi memang porsi gua memang begitu. Gaya makan lu kayak Gaya begitu ya? makan gua, gaya hidup gua yang seperti itu. Jadi Iya. memang ya udah terbiasa dengan pola itu. Jadi seperti- memang gua nggak bisa makan nasi. Gua nasi merah, pagi makannya roti, kopi pahit gitu. Memang Tanpa terbiasa. gula. Nggak beda. Karena memang gua dulu tuh basicnya dari atlet dulu. Jadi pola makannya ya udah ke Udah situ. memang udah diatur Iya, sejak udah. dulu ya. Nggak beda sama babi ngepet. Ya, babi Babi ngepet kan begitu kan? Dia salah satu pantangannya itu nggak boleh makan enak. Lu Ya. boleh punya duit banyak, tapi lu nggak boleh makan enak. Lu makan nasi putih doangan, telur putih doangan, gitu. Tidak menikmati hidup. Kopi pahit, nggak pakai gula, kan kayak sesajen. Gua sih lebih asik milih begini. Apa aja tinggal Apa gua adanya makan. dimakan semuanya ya. Tapi memang saya sudah tidak bisa makan nasi lagi, udah nggak bisa makan nasi putih. Karena tidak- udah terbiasa udah gitu. terbiasa pola itu. Buat saya sih asik-asik aja. Karena nggak untuk masalah. menjaga badan apa gimana, Bang? Ya salah satunya itu. Kalau kita kan umur sudah kepala 4 ke atas itu mesti harus pola makan harus benar gitu, tidak sembarangan. Iya, iya. Dan olahraga juga perlu karena saya kan memang hobi olahraga. Iya, Jadi hidup saya memang seperti itu. Beda sama beliau. Kalau beliau apa aja dimakan, ya nggak? Ya kan asbak juga. Tapi memang ya nggak masalah. Memang dia sukanya begitu. Kalau saya kan beda. Iya, Jadi iya, bertolak belakang aja. Kalau dia kan sebenarnya badan besar itu berangkatnya bukan dari fitness, tapi kebanyakan disuruh. Ya, pikir guli panggul.
Ini dari tadi kita lihat Jadi Pak, pagi-pagi bangun tidur udah berantem. Jaitop, bantuin mama pindahin lemari bentar nih. Jaitop, bapak mau mandi sumurnya ke ruang tengah. Pindahin sumur. Jadi badannya gede. Akhirnya dilanjutkan untuk jadi seorang olahragawan. Ya bisa disimpulkan ya, ini Wahalavers ini before, ini after. Ya. Nah, itu tadi kan Mas Irfan Benjok udah sempat cerita ya bagaimana COVID-19 ini datang ke Indonesia akhirnya dan menghantam aktivitasnya. Bang Tigor sendiri gimana? Kalau COVID ini kan memang sudah melanda seluruh dunia ya. Jadi kita ini nggak bisa melawan dengan keadaan. Ini udah alam. Memang semuanya udah terjun bebas, ya nggak? Mau orang aktivitas apapun, semua akan ngalamin seperti itu. Saya juga syuting juga nggak bisa, sempat nyungsep juga berapa bulan. Berapa bulan itu Bang? Udah ya 5 bulanan lah, baru ada lagi 5 bulan, ya? baru bisa dapat syuting lagi. Itu juga ngumpet-ngumpet kan sekarang kan. Memang semua orang sih saya rasa, bukan kita aja. Jadi semua ada kegiatan apa di cancel semua, nggak jadi waktu itu. Ada mau keluar kota, ada 5 kota loh gua, bukan 5 negara, 5 kota. 5 kota ya. 5 kota, negara kejauhan. Itu di cancel semua gara-gara COVID. Ya udah, memang kita ya nikmatin aja. Ya semua, akhirnya kegiatan-kegiatan kita syuting pun tetap berjalan. Cuma si production house-nya yang memproduksi itu berusaha bagaimana tetap bisa syuting tanpa mengganggu aktivitas buat warga sekitar. Kan yang dikhawatirkan syuting itu kan ketika ada kegiatan orang-orang pada datang nonton penuh bikin kredit, jadi itu baru kluster baru. Makanya syuting dites dulu rapid test. Iya betul. Jadi aman tapi itu aman semua. Aman dicolok terus aman. Tapi memang harus begitu, semua dari kru semua mesti dicek semua. Karena memang mau nggak mau ya proses itu harus dilewatin semua ya. Pokoknya tiada syuting tes itu lagi. Lama-lama kan hidung somplak. Coba lu colok terus. Gua sih nggak usah dicolok, emang hidung gua udah kayak knalpot. Kalau gua napas aja boros. Udah berapa kali di swab, Bang? Udah 3 kali ya. 3 kali ya. Tapi ya memang peraturannya seperti itu. Betul. Mau nggak mau harus kita ikuti. Iya. Tapi ya kadang-kadang orang di swab juga masih ada kena juga kan, juga bingung juga gua. Jadi ngeri sedap juga. Iya swab itu kan karena dia dites dulu dia itu ada penyakitnya, ada virusnya atau enggak. Itu enggak. Ya kan kita nggak tahu. Kan buktinya sekarang kan banyak seperti itu. Lu kok kenapa ngotot sama gua sih? Ya maksud gua. Kan gua cuma ngasih tahu. Iya kan. Memang gua berusaha membantu lu supaya apa yang lu terangkan itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu kan kadang-kadang bahasanya bahasa alam. Lu pikir gua kuncen bahasa alam? Susah diterjemahkan gitu bahasa lu. Bagaimana? Bahasa lu kayak ngomong sama makhluk halus gitu. Nggak di sinetron, nggak di aslinya sama aja. Berantem mulu. Nah, iya makanya. Aduh. Bang Tigor dulu nih. Kenapa kok dipanggilnya Bang Tigor ya? Itu sejarah panjang. Mulanya gimana? Panjang sejarahnya itu. Oh, sejarahnya panjang. Iya, panjang sejarahnya. Berapa itu nama Bang Tigor tuh dari suami tahu istri dulu kan. Jadi udah kepake, memang nama itu juga hoki juga ya nggak. Jadi mau nggak mau ya pakai aja terus. Itu pas pakai syuting suaminya pas jalan kita lewat tol kemana udah panggil Bang Tigor, nama gue udah hilang. Ya udah pakai aja udah. Udah namanya susah disebut. Ketika ada Tigor sungguh sangat simpel dan juga pas banget sama karakternya. Udah dapat langsung Tigor. Tapi memang jadi karakter Tigor tuh susah nyarinya. Itu mereka dengan casting dulu. Nyari Karyo juga susah, belum dapat, akhirnya dapatlah saya. Waktu itu lagi di Bali juga, lagi dipanggil telepon, akhirnya datang di kantor ya waktu itu di Multivision, ketemu sama dia, ketemu si Welas, ketemu semua. Ya udah. Belajar dari Tigor itu juga sempat lari ke Ambon juga, susah. Iya, pertama kali dia mencoba menjadi seorang Batak, logatnya agak-agak ke Ambon. Kenapa harus seperti itu? Akhirnya ya belajar sama orang-orang Batak, security sama kenek itu ngobrol lama-lama ya terbiasa lah. Kenapa mesti security sama kenek Batak? Ya memang saya punya teman begitu. Lu kenapa nggak gua belajar sama Judika, agak kerenan gitu kan? Penyanyi. Kalau gua kan memang orangnya seperti dulunya kan berangkatnya dari gitu juga. Oh iya. Gua kan kenek juga dari ceritanya dulu.
Akhirnya terbiasa dengan foto. Kan reading dulu ya. Iya. Padang juga begitu. Mereka kerja. Kalau nggak salah di restoran Padang ya si Faisal. Kerja dulu baru bisa ngomong logat Padang. Oh itu yang udah Faisal Iya. itu Iya, yang betul. di suami-suami takut istri. Akhirnya jadilah sampai sekarang Bang Tigor ya gue terima. Orang dibilang gue kan 90% orang bilang gue orang Batak. Padahal gue Batak Rusia gue. Kalimantan. Rusia itu kan artinya kan Gak usah dijelasin. ibunya guru, bapaknya rahasia. Anak haram dong berarti. Dasar jamblang. Rahasia. Iya. Ibunya guru, bapaknya rahasia. Jadi seperti itu. Sekarang ya terima aja, udah jalanin aja. Oke. Nah, tapi nih ini sebelum nanti Yovan tanya lagi ke Mas Irfan. Akhirnya dengan sebutan nama Bang Tigor, alhamdulillah atau astagfirullah deh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya kan. Oke. Apalah artinya sebuah tapi nama penting. Tapi ya udah buat saya terima aja deh nama Bang Tigor. Tetap saya pakai J-Top Tigor belakangnya. J-Top itu nama asli. Panjangan Sumesi J-Top. Ya, Belakangnya ada Sumesi. Yanda. Jadi digantilah Yanda sama Tigor. J-Top Tigor. Tigor. Itu nama kerennya. Mantap, keren loh. Gitu. Nggak sembarangan prosesnya ya. Prosesnya, waduh. Sebenarnya Tigor itu sebuah singkatan. Apa itu? Ketika seorang depilektor menagih. Tigor, mati ditegor. Pak, bayar Pak. Jantungan Iya dong. Tigor. Wah, ini mah udah lebih ke dendam kayak ini. Sampai namanya udah disiapin ya singkatannya. Oke, lanjut Pan. Bang Irfan juga nih, gimana nih? Bisa Bang Karyo sama dari sinetron itu juga? Oh iya. Nama gua asli Irfan Setiaji. Nama kecil gua Hasan Ahmad Zani. Wih, Keren dong. Gua nggak kuat bawa nama. iya. Wajah Anda kurang pas. Perbaiki wajah Anda. Jadi gua sakit, nggak kuat gua bawa nama itu. Hasan Ahmad Zani itu sebuah nama Syekh yang terkenal, ganteng. Muka gua kan nggak ganteng gitu. Jadi akhirnya gua sakit, akhirnya diganti nama ketika umur 4 tahun apa 3 tahun jadi Irfan Setiaji. Oke. Bertemu dewasa menjadi seorang pemain sinetron, dapat peran sebagai Mas Karyo. Karyo. Udah Mas Karyo di mana-mana sehingga gue bermain di beberapa sinetron tetap menjadi Jawa. Padahal gue itu asli Sunda Betawi. Sunda Betawi. Lu Jadi sudah Jawa. Betawi? Nyokap gue Sunda, bapak gue Sunda, tapi nenek gue Betawi. Betawi banget. Kok mukanya kayak Korea ya? Iya. Memang banyak yang bilang gitu. Iya, Korea Utara. Hah? Bupe gorengan sama Ayan. Korea-korengan sama Ayan. Iya, gue pernah epilepsi dulu SMA kelas 3. Oh iya. Ya. Karena Irfan Penyok tadi. Gue punya nama Irfan Penyok, dipanggil orang Irfan Penyok. Lu apa sih Penyok ngarang sendiri? Memang Penyok apa gimana? Ternyata enggak, kepala gue ini Penyok. Kalau nanti kita setelah podcast lu boleh pegang kepala gue tuh ada begini. Gue kecelakaan, bener, ada begini dalamnya. Jadi gue kecelakaan, ditabrak sama angkutan umum, mental, jatuh, kepala gue kena batu pondasi. Oh. Batu pondasi yang material gue taruh di depan tuh dipersembahkan untuk gue. Dak jatuh ke situ, kepala gua kena batu pondasi, diangkat sama seorang bernama Ujang atau siapa, masukin ke angkot seperti dia membawa sak semen. Maksud dia adalah cepet-cepet supaya bawa ke rumah sakit. Kondisinya gua masih kelas 5 SD, masih anak kecil, dilempar ke angkot ngebut, dengan segala macam. Dok, jadi otak gua bentuknya kayak apa? Jadi otak gua tercecer di dalam batu pondasi itu, diangkot tercecer. Masuk rumah sakit PMI, waktu itu gua koma selama 3 minggu. Tapi masih ada otaknya gitu, Bang? Masih Udah nggak ada otak deh sekarang. Gua jarang pakai. Ada lu otak, makanya PA sekarang. Gua jarang pakai otak, men. Jarang. Karena mungkin itu habis di jalan kali otak gua ya. Gua koma, gua di gips dulu kepala gua 3 minggu. Ketika gua pertama melek, ada orang banyak, ada nenek gua, ada bapak gua, ada nyokap gua, dan ada orang yang gua cintai waktu gua SD. Gua seneng banget, gua pindah ke Bogor, lihat perempuan cakep banget nih. Pas gue melek, pertama gue lihat dia. Apa kata-kata yang pertama gue ucapkan adalah, apa itu? Pak, mau dicium sama Dini, Pak. Lu kebayang kan, si Dininya kayak apa, teriak kayak Guntur di tengah bolong dong. Celeger, enggak mau. Langsung pulang dia. Tadinya mau nengokin gue rumah sakit, jadi pulang sama ibunya karena permintaan gue tadi. Gara-gara permintaan yang cukup ajaib itu Minta ya. cium sama Dini. Ternyata setelah itu memang kepala gue koclak. Gua mulai situ mulai ngomong rada ngaco.
nggak nyambung segala macam begitu. 3 bulan gue di rumah sakit. Setelah itu baru gue mulai sekolah lagi dengan kondisi ya seperti ini, agak koclak gitu, agak kurang seon. Mungkin dia itu otak yang tercecer itu kali ya. Dan Masih akhirnya ada sisa-sisa. iya, bakat itu mungkin terbentuknya di situ kali ya. Bener-bener. Karena Jadi, benturan Ada fondasi benturan tadi. pondasi dari batu pondasi dan juga tercecer di angkot. Nah, penyoknya Kepala kepala doang, apa? Iya, penyok. Muka nggak penyok. Kan udah lu lihat sendiri muka gue udah begini. Muka gue itu kayak orang mah kayak cetakan topeng. Ditambahin apa nih? Nah, ini kayaknya dia memperjelas banget sih ini. Iya, karena maksudnya Yovan kan gini, itu kan di belakang Iya, ada rambut muka gitu gua loh. nggak tampan, penyok juga gitu kan. Iya, bisa disebut penyok itu kan tidak terlihat gitu ya. Oh iya. Angkutan umumnya muka dulu. Iya, jadi orang berasumsi langsung muka. Jadi penyok. Jadi orang berasumsinya ketika kok Iwan penyok, oh mukanya, mukanya penyok gitu kan. Jadi orang oh iya deh, padahal kepala gue yang penyok sebenarnya. Kalau muka nggak penyok tapi berantakan. Tidak proporsional kan, gua kan bibir agak tebel, hidung ke dalam, mata pakai telaler lagi di sini. Tapi waktu kececeran otak dikumpulin enggak? Nggak sempet. Oh, Diambil restoran Padang sebagian. Dijual lagi ya. Dijual otak gua. Oke. Menarik ya memang perjalanan bagaimana kuatnya nama untuk Bang Tigor dan juga Mas Irfan Penyok gitu ya. Iya. Nih punten nih Mas Irfan ya. Kita harusnya kan simpati, empati gitu Iya. orang sedih ini. Ini seperti langsung di Lagi kayak gitu. salah lu sama negara lu, nama lu kenapa Iwan Penyok? Karena memang cerita di baliknya sedih tapi terlalu banyak bumbu yang bikin kita jadi bahagia gitu, Iya. tertawa. Dan gue mengalami epilepsi waktu itu. Epilepsi Kelas juga. 2 SMA. Karena itu tadi kepala gue itu ada penyumbatan darah. Oke. Buat teman-teman atau kalau ada dokter yang melihat podcast ini, gue sempat mengkonsumsi obat yang namanya Lumina sama Dilantin selama 2 tahun. Lu bisa tanyain sama apoteker atau dokter apa fungsi obat yang namanya Lumina sama Dilantin itu. Karena gue mengidap epilepsi. Lu bisa bayangin dong, lagi ganteng-gantengnya dong kelas 2 SMA, lagi banyak demen, cinta sama siapa aja. Dia sini demen, dia sini cinta, lihat pembantu cakep dikit, wah mau gitu. Maksudnya kayak gitu, sama siapa aja demen gitu kan. Tapi kondisinya itu epilepsi. Jadi gue kadang-kadang suka lepas kontrol dan gue tahu datang. Ketika itu datang, gitu. Epilepsi bukan penyakit keturunan, tapi malunya itu. Ya kan? Tiba-tiba lu jatuh nggak busa-busa mulut lu gitu kan. Iya. Tapi memang ada dokter saraf di Bogor namanya Cangkelok. Dia yang mengatakan gak apa-apa bu, anak ini bakal sembuh sendiri. Nih konsumsi obat ini saja, nanti dia bakal sembuh sendiri. Dan bener, gua 3 SMA hilang, sembuh. Aku udah sembuh, yuk sembuh main bola lagi di gitu. Iya. Sembuh bener-bener Karena sembuh. si obat yang dikonsumsi selama 2 tahun Bukan, itu ya? karena memang karena gue pernah kecelakaan, ada penyumpatan di otak itu. Nanti kalau otaknya membesar, hilang, dia si darah hilang. umpatan itu hilang sendiri. Kalau Lumina sama Dilantin itu, ternyata obat itu ketika dipakai sama orang yang nggak penyakit sama kayak gua, dia akan mengarahkan halusinasi dengan, lu bisa tanya sama apoteker apa dokter. Lumayan, ya gitu deh. Iya, oke. Lumayan bisa bikin kita Iya. kacau ya. Iya kacau. Nah, ini makin menarik ya ngobrol dengan Mas Irfan Penyok dan juga Bang Tigor. Tapi ini kita coba agak sedikit masuk lagi lebih dalam lagi nih. Kan pada akhirnya akrab banget nih kita lihat. Iya. Terus berantem mulu kerjanya, nggak di sinetron ya kan, nggak di. Karena kita kayak Ini koperasi, ketemu. koperasi simpan pinjam. Maksudnya? Dia kadang nyimpan, gua kadang minjam. Oh, Kadang dia nggak nyimpan tapi gua minjam. Ya Jadi kita ya. Bang Irfan dulu. Iya. Ya kadang-kadang gua dia begitu. Kadang gitu. Bahasa dia kan slow aja yo. Udah lu kayak apa aja sama gua yo. Tapi angka 5 juta 6 juta. Kan lumayan dong. itu mah nggak slow ya? Nggak slow dong. Kalau lagi kita nggak punya duit, kan bawaannya kan langsung pengen nginep di rumah dia. Iya. Supaya duitnya kembali. Tapi dia juga sering begitu ke gua juga sering begitu sama dia. Akhirnya, memang persahabatan itu kan selalu diingat kalau kita punya utang. Coba deh, lo kalau mau sahabat ada utang, apa pasti lo ingat terus sama dia. Memang kita menjalinnya dengan begitu, Oh gitu ya. supaya kita saling mengingatkan gitu kan. Boleh tuh ditiru bro. Iya. Gua ngutang ke Gua siapa? baru mau ngomong Lo dari pasti luar. bakal ingat terus sampai tua. Sampai nanti mau masuk surga juga diingetin sama malaikat. Itu pertanyaannya, apakah kamu punya hutang? Itu pertanyaan pertama ya. Iya. tapi memang cuma saya sama dia aja loh sebenarnya.
agak kemana gitu, masih. Awalnya Ya, bisa ketemu gimana sih kan? Berdua nih. ya ketemu berdua ini waktu kita Syuting Sekolah film. bareng apa gimana? Syuting film Lari pertama. bareng, ya? Oh film, gua oh dulu. ya udah apa dulu namanya? Kita bikin film dulu pertama, gua bikin Sehat film. Lima Sempurna ya? Gua jadi Astrada film 5 Sehat 4 Sempurna. Bukan 4 Sehat 5 Sempurna, tapi 5 5 Sehat Sehat, 4 Sempurna. Yang main Fatir Mukhtar, si apa lagi, Mike Lewis. Edis Adelia, Mike Lewis, terus lagi Rena Tabita, ada si Ivan Gunawan, pertama kali main film juga dia. Oh, di 5 Sehat Iya. Sempurna itu ya. Terus ada siapa? Fauzi Badila. Fauzi Badila pertama kali main dan jadi figuran. Wih, Iya, main di film itu. Figuran loh. figuran ya. Figuran dia loh, coba gini. Siap bos. Oke bos. Di situ film 5 Tapi Sehat kalau pas di mulai. TV mah numpang jempol doang gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat filmnya ada di YouTube, tinggal dibuka aja. Film 5 Sempurna itu gua bikin. Tigor main film. Tapi sebenarnya dia dulu sudah main film. Dulu sudah main film, tapi perannya itu Angel ya. Gak jelas dan dia tidak mau peran itu terlalu diberitahukan ke masyarakat banyak. Apa itu? Pemerkosa kan? Oh, layar lebar. Pemerkosa kan, dia layar lebar kan? Lu mau? Ya ada cinta dan nafsu, Ah. apa ranjang apa itu, aduh pokoknya gua ada film. Iya, ketika film Indonesia vakum, banyak film-film Syur waktu itu, Yes, yang betul, lain betul. Ibra Ashari, Renaldi menjadi peran utama, dia sebagai peran pembantu terus, pemerkosa segala macam, dan dia nggak mau diangkat film wajahnya itu Iya, karena iya. sekarang sudah tenar. Benar. Tapi dia berangkatnya dari film, lu jangan salah-salah. Ranjang apa namanya itu ya? Ranjang Ya itu berdarah. gua memang pemerkosa gua. Iya. Gua itu paling demen gua itu. Iya. Gua paling demen dulu. Itu memang jadi pemainnya itu memang sengaja. Sudah kok libas aja tuh sih. Jadi beneran disuruh libas. Iya, kalau si Persa Selen kan pernah main film ada Blue Film atau bagaimana, ini dia juga sama berangkatnya dari situ. Dari cuma adegannya cuma kepala doang, goyang-goyang. Cut-cutnya terlalu dibikin cepat supaya tidak terlalu jelas gitu Iya. kan. Tapi itu dia paling tidak bermain film lebih pertama dari gua. Oke. Pasti zaman itu zaman perang banget dong. Iya, Dia baru iya. pulang dari Kalimantan ke sini, ketemu dia sama 94-an tuh 94-an ya? 95. 94, gua masih nyolong-nyolong di mall itu. Oh. Enggak nyolek pencoleng. Iya. Nah. Terus PA ya. 5 Sehat 4 Sempurna. Berarti itu adalah momen pertama Ya. antara Mas Irwan Penyok dan Bang Tigor ketemu. Iya. Akhirnya menjadi ikrip. Nah, itu yang syuting suami-suami tahu Suami-suami istri. Makin Oh. dekat, makin Kita- akrab, jalan berdua, ya kan? Gitu. Karena dia sudah punya mobil duluan. Nah, Saat Gua itu. belum punya mobil. Jadi gua selalu naik bis, turun di satu tempat di kan syutingnya studio kan di Tanjung Priok kan, di studio Triga Cakra. Naik ojek sampai lokasi. Pulang kan dia bawa mobil. Gue langsung numpang dong. Setiap hari numpang dong, tapi masih keluar bahasa di dia tidak profesional. Apa? Tidak ikhlas. Lu bayar tol dong. Ada kayak begitu. Karena dia tahu bayaran gue lebih gede dari dia. Ada kayak begitu. Lu bayar tol dong. Dan gua diturunin sama dia tidak sampai sebelah bis. Di mana? Selalu jadi pas di Uki berhenti di lampu merah, dia naik ke atas, gue suruh jalan kaki. Padahal perjalanan dari lampu merah ke tempat bis itu ada 2 kilo. Setelah gua hitung, ternyata dia memang ada ke situ ya, ada bengisnya. Ya ada tidak ikhlasnya gitu. Darah Rusianya keluar ya. Darah Rusianya keluar. Bengis. Selalu ada keluar kata, lu bensin dong. Tol apa? Karena memang kalau gua mau bayar, tapi kantong gua kejahit. Iya. Kalau buat dia tuh kalau mau ngeluarin duit selalu susah karena kantong gua jahit, duit gua pegang banget. Sehingga kita main SSTI itu, gua lah orang pertama yang bisa beli rumah dan mobil. Wih. Dia masih bingung, duit gua kemana? Duit gua kemana ya? Karena kejahit ya kan. Karena kalau gua kantong gua jahit. iya. Sengaja gitu. Sengaja jadi biar kalau narik udah gitu kan. Udah gua tahu dia bakal des nyampe di kasir lepas. Ah udahlah. Karena memang gua jahit. Ada tekniknya juga ya. Ya tip and tricksnya seperti itu. Iya. Kalau lo mau cepet kaya gitu. Iya. Sekarang Masih. Sisa karena udah mendarah daging.
Tapi berarti di suami-suami takut istri itu yang bikin perjalanan Mas Irfan sama Bang Tigor akrab ya. Karena gue setiap hari bertemu sama dia, kita ngobrol, curhat dari hati ke hati tentang rumah tangga dia yang begitu panjang perjalanannya, hidup dia yang begitu menggambarkan perjuangan seorang yang blank. Blank dalam artian gua nggak tahu hidup ini sebagaimana ya untuk menjalani hidup ini, mendapatkan apa gua ke depan, apa tujuan hidup gua, dia itu seperti itu ketika itu. Waktu itu Sejak masuk, gua wah ini orang kayaknya labil nih. Jadi apa ya? Kok bisa labil? kelihatan murung apa kayak Iya, maksud karena dia masuk ke dalam satu ritme hidup yang angel, nggak jelas. Lu mau kemana sih? Kayak gitulah gitu. Kayaknya kita semakin dekat, apalagi dengan diingatkan dengan hutang piutang. Kita ingat terus. Kadang gua minjem ke dia, kadang-kadang dia ngambil seenaknya gitu. Terus? bener itu Pak. Bener. Ya itu mah cerita buat ini. Perjalanan perjalanan antara Ya, Mas jadi Irfan bukan dan Bang Tigor. liku-likunya banyak. Ini bahasa pejabat gitu. Lu ngomong kayak kayak bupati lu. Tapi tadi kita sempat ngobrol sebelum kita mulai podcast ini ya, Mas Irfan ada bilang Bang Tigor adalah orang pertama yang gue temuin nggak punya ATM kata. Itu benar, itu benar. Ya. Dari mana waktu itu akhirnya ada momen apa kok Mas Irfan Ketika itu, tahu itu? ketika harus membayar sesuatu yang kita sudah sepakati bersama, bayar bersama, dia mengatakan pakai duit dulu yuk, karena memang duit kita waktu itu miliar. Pakai duit dulu yuk. Oke. Di satu tempat yang depannya adalah ATM BCA. Oke. Jadi kalau masuk situ langsung disambut oleh ATM BCA. ATM BCA. Terus set, sling, terek, cek. Yuk. Lagi yuk. Oke. Karena gua eman, dia juga eman juga dong. Saya cek. Pas mentok abis, perasaan dari tadi gua lagi nih. Lu dong. Gua nggak bawa duit yuk. Kok lu bisa nggak bawa duit? Gua nggak punya ATM. Jeng. Disitulah baru gua mulai menjaga jarak. Lu pikir lu berteman merampok? Lu enggak dong. Iya, gua tahu dong duit dia banyak. Tapi di ATM dan ATM-nya waktu itu dipegang sama istrinya. Jadi dia nggak pegang ATM sama sekali. Kan berarti gua yang tersiksa dong. Kalau semua ATM-nya di gua. Akhirnya mulai saat itu kami tidak pernah kelabing lagi. Karena saya takut rugi. Terus Cukup sekali diskon di sini. Aku yang rugi. tapi masih jalan juga. Iya. Kadang-kadang. Iya. Ayo, mana yuk? Iya, Udah iya. tenang aja. Karena semua. dia punya mobil. Nah, Saya masih menabung untuk mobil dan rumah. terus Yuk lagi yuk. Lu aja dah sama keluarga lu. Oke. Nah, tadi ada sedikit bahas soal apa namanya? Keluarga ya. Keluarga. Nah, ini Yovan punya pertanyaan nih. Lebih ke Bang Tigor kayaknya. Bang Irfan Tigor dulu. dulu. Mas Irfan dulu. Oke, Mas Irfan. Istri masih satu Bang dari awal sampai akhir. Istri masih yang satu itu. Satu ya. Yang satu itu. Belum Pernah ada keinginan untuk bukan keinginan sih, tergoda Tergoda. untuk mencoba poligami. mendua. Tapi sekali lagi, wajah Anda kurang pas. Perbaiki wajah Anda. Jadi sebahasa kasarnya ngaca men. Lu udah dapat bini kayak begitu nggak bersyukur banget sih. Oke. Masa masih cari yang lain? Iya, Lu sama iya. Tuhan udah dikasih apa yang lu mau, punya anak, Ini punya duit. statement dari Bang Irfan sendiri apa nyindir Bang Tigor? Jadi kalau dia kan lumayan berhasil, 3 kali dia. Kalau gue sekali untuk melangkah aja rada gimana kan. Padahal karena gue sama bini gue aja sampai sekarang kalau tidur dia pakai pembatas. Pembatas. Iya pembatas bantal supaya nggak face to face. Lu bisa bayangin bini gue ngimpi di idok-idok sama komodo gitu kan. Tidak pas melek gua. Loh kok dream come true. Komodonya benar-benar terwujud gitu kan, maksudnya ya akhirnya gue mengaca pada diri itu. Enggak lah, udahlah, gue mensyukuri nikmat Allah saja, punya istri baik, punya anak sehat dan punya sudah itu gue Tapi cukup. keinginan ada. Ya laki-laki lah ya, kadang-kadang ada terbersit ya, Cuma nggak berani. ya karena memang bukan nggak berani tapi
Untuk apa? Iya. Gitu. Gua ajak pertanyaan untuk apa lagi sih? Lu mau nyari apa lagi? Toh sama aja. Lu mau punya bini 2, 3 rasanya sama, pasti sama lah gitu kan. Cuma karena penasaran aja kita pengen dikejar-kejar. Udah dapat, udah kena, udah sama aja semuanya. Pengalaman. Gua tuh door to door dari bar ke bar, diskotik ke diskotik. Lu tahu sendiri gua. Ngeri. Gua dagang teh botol bukan apa. Dari bar ke bar tuh dagang minuman. Iya. Dagang teh botol maksudnya Iya. ya. Oke, baik. Tapi berani, Pak. Kalau punya istri lagi berani. Nggak berani. Nggak berani dia. Keinginan ada, makanya keinginan, cuma nggak beraninya. Iya, suami takut istri ternyata ke bawah juga sampai di realita ya. Bini gua kalau marah, bisa gigit nako. Buset. Masa nako. Atlet tebus apa gimana? Bini gua Banten. Ratu Rani Setiawati. Anaknya Bapak Tubagus Satya Cinta Rasa. Bintu Bagus Bantarjaya. Bini gua ketabrak angkotnya yang penyok. Aduh, nih kita takut kualat deh. Diceritain ketawa. Bini gua itu pernah mindahin meja pakai satu tangan begini, digeser. Digeser satu. Dan gua ngeliat gitu. Dan dia biasa aja. Kebayang kalau dia sampai gelap mata ngegampar gua. Buta huruf gua pernah. Gak bisa baca sama dia bentak itu besoknya langsung. Duh, ini duit berapa duit ya? Cuma kadang-kadang kena bentakan doang dia marah. Iya. Belum fisik tuh ya. Di semes. Jadilah gua supaya aman udah Dihentak langsung Langsung begitu. gak bisa baca. Makanya. Ulang 6 tahun kan males dong. Sekolah 6 tahun baru bisa baca kan. Gara-gara digampar bini balik lagi 6 tahun lagi sekolah kan males juga. Akhirnya gua mengambil aman aja, udah deh gua menjalani hidup normal aja seperti yang lain. Bagus. Oke. Jadi itu dasarnya kenapa nggak berani nambah. Oke. Cukup beralasan. Emang muka gua ada muka doyan perempuan ya? Iyalah. Banyak orang boleh bilang katanya muka lu maniak. ngomong takut salah. Iya. Baliklah Bang Tigor. Balik Bang Tigor. Gimana Bang? Rumah tangga udah yang keberapa sekarang Bang? Ya, alhamdulillah udah yang ketiga. Alhamdulillah ketiga. Tapi memang kita nggak tahu jalan hidup juga nggak tahu. Yang pertama juga ya seperti itu, yang kedua juga seperti itu. Kita kan nggak tahu. Makanya kita jalanin aja. Seperti itu seperti apa? Ceritain dong. Ya maksudnya kalau orang membayangkan seperti itu tuh apa? Lu cerai kenapa? Karena Tigor nggak mau kaya. bukan, karena hidup itu kan beda-beda, punya prinsip masing-masing, tidak ada kecocokan, ya kan? Yang satu egonya tinggi, yang satunya ego tinggi, kan tidak nyambung, jadi seperti itu, tidak sejalan. Daripada kita ribut terus, mendingan kita pisah, mendingan ya sendiri gitu kan, jadi nggak jadi dosa, bener gak sih? Gitu. Jadi memang saya bilang balik lagi, ya kita kan nggak tahu jalan hidup kita, kamu juga nggak tahu nanti ke depannya tahun 2021 lu bisa kawin lagi atau nggak tahu kan bagaimana? Doa apa gimana Bang? Dia mau kawin lagi kan bisa aja lu nanti dapat siapa kan kita nggak tahu. Makanya kenapa saya jalanin aja seperti itu sekarang. Yang pertama, yang kedua, wah ini tidak cocok. Ya udah bagaimana? Yang ketiga emang ini cocok banget. Alhamdulillah mengerti dengan keadaan ya kan. Lebih muda, ya umur nggak ada masalah. Yang penting Beda aja 30 tahun. Yang Hampir pedofil. 20 tahun 20 tahun Jangan beda. ditambahin. Nah, ini bener 20. Lu kadang-kadang suka, lu kayak pos kota kan nambahin beritanya. Lu gila lu. Bini lu 92 lahir. Nah. Hah? Lu tahun 68. Nah. Coba hitung tuh bedanya berapa? Ya 20 tahun. 20 tahun. Nggak mungkin 30 tahun. 28 bedanya. Makanya saya bilang umur gak jadi masalah, yang penting dia ngerti keadaan. Iya. Ya kan bagaimana. Kebayang kan 28 tahun Hidup itu berarti lu umur 28 tahun, bini lu baru lahir. Lu 28 tahun udah masuk penjara dulu. Gara-gara nyolong apa, ban Vespa apa ya? Oke, lu. Tapi memang ya sekarang alhamdulillah kita dapat yang baru, ya sekarang jalanin aja lah hidup itu ya. Kedepannya nanti kita nggak tahu seperti apa, yang penting kita berbuat baik aja lah, ya kan. Sama siapapun, ya sekarang ya seperti itu. Mau gimana lagi? Gitu. Lu kan belum nikah nih. Belum. Aduh. Dari pengalaman lah. Siap. Habis ini ngobrol lah ya. Lu mau gua kasih tahu bagaimana cara lu bisa cepet nikah? Ya, gimana? Caranya adalah cari yang bener-bener pasrah mau jadi bini lu. Jangan yang terpaksa. Dan mencari yang pasrah itu artinya lu nggak boleh banyak memilih.
Karena ketika lu semakin banyak memilih, semakin lu susah dapatnya. Iya, betul. Lu mesti dapat yang tiba-tiba, bang, kawan saya bang, kekurangan saya cuma satu, apa neng? Gila. Itu mah di jalanan banyak, Mas. Pasrah semua. Iya. Aduh. Tapi Van, ini menarik ya, maksudnya dari pernikahan Bang Tigor yang sekarang itu kita kalau kita nih sebagai orang awam gitu ya, ini pernikahan yang sekarang ini muncul di medianya lumayan gitu kan, maksudnya Iya di booming gitu. Apa karena perbedaan usia tadi Ya, yang mungkin cukup perbedaan usia. signifikan? Saya apa nikah gimana? sih nggak rame-rame, biasa-biasa aja. Nggak terekspos lah, gitu aja. Ya 10M keluar lah. Nggak terekspos 10M ya? Gimana Mungkin terekspos? mereka lihatnya seperti itu. Kok Bini sekarang muda ya? Beda jauh, ya yuk itulah hidup lah. Jodoh ya. Banyak yang begitu kok. Jodoh Mungkin tak teman kemana. saya juga seperti kayak Ginanjar gitu, mereka beda umur berapa, umurnya lebih muda kan, Iya. bininya 20 tahun, bayangin. Iya. Umur berapa? Nah sekarang kayak si Bopak juga, tapi ya itulah namanya jodoh. Iya. Gitu. Udah takdir. Mendalami Boleh sedikit loh. ini kan. Eh. Tapi jatuhnya nanti kayak bokap gua lah. Sama nggak sih mama? Bokap emang dua. Oh, normal lah dua, biasa banget. Kalau dia kan dapatnya 3. 2 yang diakui. Oh. Dia ada 6 ya. Betahnya juga sama. Beda usia jauh. Ya itulah kita kan ya itu. Selaras malah, selaras. Itu beda-beda yo. Gak masalah umur. Hubungannya baik. Iya. Yang penting kan itu kita bisa menata rumah tangga kita untuk tetap baik-baik saja. Nah. Dengan yang pertama, dengan yang kedua, yang penting kan kita bisa bersikap adil. Wey. Oh, Mbak Irama bahasanya kan. Jadi tidak begitu Rika. Tapi sempat lihat-lihat juga gitu ya di internet, kalau sama istri yang sekarang suka traveling katanya Bang. Iya. Pernah ke Raja Ampat, kemana. Itu dari memang hobi istri atau hobi Bang Tigor sebelumnya? Sebenarnya istri. Lebih ke istri ya? Dan saya juga kira ke Suka bawah. jalan-jalan. Jadi istrinya mengingatkan Bang Tigor, jangan lupa bahagia. Weh, itu poinnya di situ, betul. Kan jadi tadi bilang banget makan ayam bahagia kan. Ayam bahagia itu mungkin sesuatu slogan yang mengingatkan kita jangan lupa bahagia. Bahagia. Walaupun cuma makan ayam. Sama sambel, sama emping, sama sayur Lalap. asem, sama lalap. Banyak dong itu mah. Ya, pasti bahagia lah. Kenyang ya, pasti bahagia. Oke. Lanjut lagi, Ban. Tapi bahagia kan? Setelah Bahagia. bahagia banget. Begitu bahagia, gue sampai Cirebon tuh begitu bahagia karena gue merasakan ini tour yang benar-benar gak dikasih napas. Gak dikasih nafas untuk. Abis makan es duren, makan bakso, Oke. minum teh botol, nyobain bakso bini yang gak habis. Sek jalan lagi makan ayam bahagia. Oke. Kemarin juga begitu. Baru sampai ini pagi-pagi baru melek udah ditelepon mau sarapan apa mas? Tadi gua nggak mau sarapan. Itu cuma ada di Waha aja itu. Beda. Servisnya lumayan dahsyat beda. gitu kan. Dahsyat ya. Ntar lu Januari mau diundang lagi loh. Oh iya. Tapi harus kuat makan, kalau nggak kuat Iya, nggak iya. jadi. Iya, siap. Makanya saya tanya dulu, ya kan? Itu nanti seafood. Oh. Seafood, jadi dari siang sampai malam tuh seafood. Anda punya kolesterol. Pagi cumi, siang udang, malam kepiting. Iya. Besoknya kaki gua nggak bisa dibuka. Asam urat meningkat. Ini menurut Bang Tigor dan Mas Irfan Penyok nih, tadi kan sempat bilang nih, kalau orang seperti kalian nih memotivasi orang yang tidak bisa menikmati bangku kuliah. Ya. Apa yang bisa dipelajari dari proses itu? Maksudnya gimana tuh? Kalau saya ketika itu ada keinginan ingin kuliah, ingin menekuni sesuatu bidang, karena merasa punya bakat di sana. Ternyata biayanya tidak ada. Punya kakak, dua-duanya sarjana, punya adik. Tisu. Lagi tali Ini kasih. lagi curhat. Allah. Tisu sama serbet. Kenapa serbet, Bang? Topo. Keset bekas, ya kan? Ya seperti itu. Mau kuliah nggak bisa. Jangan dicemil kan? Dia
Wah, itu melepuh Sambil tuh santai kacamata kita lu pakai Ini ludah mengandung lu. enzim. Udah lu melepuh lo kacamata lu pakai ludah lu. Kan ludah lu gua bisa ya. Bang, emang komodo beneran? Iya, gua memang Kan dia lahirnya dia lepeh. Mamanya pohon bambu. Makanya kalau lahirin dia cuma keluar. gua kalau bersin, lu kena bersin gua angus. Alien loh. Makanya bininya sama dia kalau tidur jauh-jauhan bukan Tadi ya. karena apa? Takut dilumat. Bibir apa ayunan? Bibir apa ayunan. Ya kayak begitu, gua pengen kuliah tapi nggak bisa, akhirnya gua menjalani hidup bekerja apa saja. Gua pertama meniti karir sebagai seorang guru tari. Guru tari. Iya, gua penari. Seksi dancer gitu maksudnya. Oh nggak seksi dancer dong. Cipendil, Cheerleader sama gitu. Cipendil. Dancer aja dancer. Dancer aja, wih. Dancer, Hip hop gitu. Ya gitu, hip B-boy. hop macam-macam lah. Gua dulu juara satu dance di Bogor tahun SMP itu 84. Wow. 84 gua Udah juara? Juara satu. Juara satu. Gua tuh jago banget dulu ya. Dancer apa? Ya itu kan zaman-zamannya break dance. Break dance. Zaman itu gua juara satu. Gua bisa gigi gua sendiri begini. Muter. Juara satu pesertanya satu sendiri berdua. Ya ketika itu gitu Bisa terus. aja kerupuk kaleng nih. Muternya pakai gigi. Saking apa kan dulu kan sesuatu yang aneh gitu kan. Aneh. Sampai gua pas gila nih orang bisa gaya kayak begini, padahal gua Ayan Kumat. Kok bisa kayak begini gayanya sampai kelotokan. Iya. Guling-guling kayak ayam dipotong gitu kan. Katanya itu penyakit gua. Ya pokoknya gua menjalani itu, terus akhirnya gua bekerja sebagai seorang room boy di sebuah guest house. Kerja dulu. Sekarang gua masih bekerja sebagai itulah entertainer. Oke. Berjalan terus sampai akhirnya gue menjadi seorang pemain sinetron, menjadi seorang sutradara, menjadi seorang produser, menjadi seorang creative director di sebuah perusahaan karena bakat yang gue punya dan karena doa yang pernah gue minta sama Allah, yaitu ya Allah mudahkanlah aku mendapatkan pekerjaan semudah aku membalikan telapak tanganku. Ternyata doa itu manjur. Gue dapet doa itu dari orang yang lu kalau susah udah lu berdoa sama Allah, apa sih yang nggak mungkin dikasih lu. Ya. Yang penting kan lu kan kerja bener. Lu kerja mencari uang buat lu makan. Ya kerja lu apa kan Tuhan nggak bakal lihat kerja lu apa. Tapi apa yang ada di hati lu bakal Allah jawab. Bener, gue tiba-tiba bekerja sebagai seorang entertainer yang gue mengerjakannya semudah melapangkan tangan gue menjadi sutradara begitu. Gue bekerja di Broadcast Design Indonesia itu sejak tahun 98. Dan baru kemarin gue dirumahkan. Dirumahkan bukan berarti berhenti, karena gue masih mengerjakan terakhir itu gue bikin iklan layanan masyarakat untuk Departemen Dalam Negeri, Dukcapil. Nanti akan tayang di YouTube. Seperti itu. Gue bikin program masih berjalan di TVRI, namanya Paten, pengusaha muda dan keren. Itu gue sama Kemal DJ sebagai host di Gen FM sebagai hostnya, co-hostnya gue. Itu masih berjalan, gue bikin kayak begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan sebagai seorang entertainer Ya. Striptease enggak? Masih dong. Gue itu untuk menggairahkan bini gue depan gue suka joget-joget. Itu langsung muntah-muntah nggak ya? Iya itu dah. Kalau bini gue udah mulai muntah, mulai banting-banting piring, berarti udah ya. sukses. Acaranya sukses, berjalan dengan lancar. Nah, kalau Bang Tigor gimana? Kalau saya sih sebenarnya kalau masuk Jakarta itu ngekos dulu, nongkrong di Ciragil itu kalau salah. Tahu Ciragil, Santa? Tahu tempat ketoprak. Iya, enak tuh. Nah itu Dapur Ciragil. teman-teman saya dulu anak kuliah juga. Iya. Teman saya kuliah di Perbana, saya dulu mau kuliah juga, tapi nggak bisa karena pergaulan itu tadi. Akhirnya saya kerja ngikut sama teman di Topas Bakri Kuningan itu. Nemalin orang, ngawal-ngawal orang gitu. Yeah. Saya masih muda, masih paling muda ya, teman saya udah ada orang angkatan semua, Kopassus apa gitu-gitu. Waktu zamannya itu. Bodyguard maksudnya. Iya dulu. Lu ngomong aja bodyguard kawan. Udah tahu orang. Gak usah dijelasin. Lu malu jadi bodyguard. Dari badan udah kelihatan ya. Iya, ini mah toke aja. Toke baru bunyi tok.
lihat muka dia berhenti nggak pakai kayak lagi. Nah dari situ akhirnya itu tahun 91-an, akhirnya gue ya 92 gue stop masuk fitness nge-gym di Kuningan, Departemen Kesehatan. Gue ketemu sama kepala biro akhirnya disuruh ngolah tempat fitness sama teman saya, ada anaknya dokter juga di situ. Berjalanlah seperti itu. Jadi bodybuilder di situ. Akhirnya termotivasi lihat teman, lihat Ade Rai juga. Masa dia bisa, saya nggak bisa begitu. Akhirnya jadilah 98 turun kejuaraan. Dari situ akhirnya ketemulah sama contoh manajemen Indra Brookman, Hengki latihan sama saya trainernya, diajaklah main sinetron Cinta Pertama sama Irfan Hakim, Mudi Kusnedi dari situ. Terus diajakin lagi, saya nggak bisa karena mau kejuaraan lagi. 2007 saya vakum, 2002 saya ikut PON Surabaya dapat perak nasional. Atlet PON ternyata. Ya, saya memang dari basicnya dari itu terjun ke, setelah itu saya mau ke Malaka, ada dicurangin juga karena politik di Binaraga itu ada juga, bukan di DPR MPR, semuanya dunia olahraga semua ada politik. Akhirnya ada kejuaraan di Malaka, pas saya Sreknas dulu juara 1 di Hotel Indonesia, dikirimlah ke Malaka, mau ke SEA Games, ya kan, karena saya pendatang baru. Betul. Akhirnya di situ kejuaraan harus jam 3 sore, akhirnya dimajuin jadi jam 1, saya jalan dulu, jam 12 ke mall. Begitu saya selesai, jam 1 saya balik ke hotel di Malaka, teman saya lagi di luar, lu kemana, lu dicariin, kan kelas lu udah selesai, nah di situ. Akhirnya, kenapa, kan ada telepon, mesti telepon dong. Nggak dikasih tahu. Nah, ketua kodinya marah sama saya begini loh. Saya kan tadi dikasih tahu. Ya. Dari prosedurnya kan ada rondonya itu jam 3 kejuaraan. Nah, di situ saya kecewa di situ stop. akhirnya. Nah, mau lagi saya ke juara, ternyata begini, ya kan. Udah capek-capek orang lihat. Saya juara 3 aja pakai sarung aja udah masuk ke SEA Games. Akhirnya nggak jadi, dijegal lah seperti itu. Lari ke center, ada permainan. Itu semua mereka tahu begitu. Ya sudahlah, saya bilang kan, wah memang udah, berarti wah ini ada udah stop aja, udah kesel. Udah pernah gue tampol orangnya. Tampol. Ada titipan-titipan juga dunia olahraga tuh. Nah, semua itu ada politiknya. Jadi ya udah, gue stop, lari ke entertain. Ketemu dia sampai sekarang ini. Gitu. Jadi memang liku-likunya banyak. Memang binaraga itu hobi ya sebenarnya. Kayak DJ juga saya hobi juga. Balik ke DJ lagi itu senang karena kan saya dulu nongkrong jalan ke Kemang teman DJ semua. Kira syuting itu kan suami itu tahun berapa itu? 2006 ya. Sampai 2010. Akhirnya belajar lah situ sampai sekarang. Di rumah saya belajar tingkat banget sama teman. Udah ajarin gue DJ deh. Udah pada gue datang bayar minuman melulu kan nggak bisa habisin duit. Kan DJ kan ngasilin duit. DJ kan istilahnya datang dikasih botol, dikasih uang ada duitnya. Serem banget sih motivasi lu jadi DJ karena lu pengen supaya lu bisa. Bukan, karena gue hobi denger lagu gue denger lagu, gue senang DJ aja, bukan gue jadi, gue pengen jadi. Gue senang menghibur orang gitu loh. Kan hebat ya. Dia dulu itu dari Kalimantan sana. Kenapa kampung di bawah-bawah? Bukan, lagu lu pertama kesini aja, gua denger lagi itunya. Mari merangkai seroja, bunga seroja. Itu, karena tiba-tiba jadi DJ, berarti memang bisa merubah ya dunia pergaulan ya. Adaptasinya mantap ya ke gua ibu kota. Itu bergaul di Jakarta tuh luas banget, jadi pergaulan gue tuh gue udah bilang jadi bodyguard gue kemana-mana, ya sudahlah, udah sampai ke binaraga, sampai ke DJ, sampai ke entertain, nah itu udah itu jalan hidup. Aktor dulu, ya baru DJ. Karena hobi, seneng kan jalan-jalan gitu, kayak diundang Waha gini kan enak gitu kan gitu. Itulah. Tapi memang prosesnya itu semua ada benang merahnya ya, dari tadi mengawal, terus juga nge-gym, dipercaya ngelola, ketemu artis, diajak casting, masuk. Nah, itu masuk semua. Jadi dari iklan badan bagus, muka bagus, beda sama dia. Kalau dia kan mukanya
pas-pasan. Kalau gua kan ada kelebihan, badan bagus, muka ganteng, kan gua manusia. Nah, di situ perbedaannya. Udah mulai Kalau untuk serius. terjun ke dunia film mah gua duluan. Ya kan? Gua mau jadi pemerkosa, gua main film. Lu maunya bersyukur. Lu kalau nggak ketemu gua, peran lu pemerkosa terus. memang waktu itu gue demen begitu. Akhirnya gue syukurin aja, gue nikmatin sampai sekarang. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Kalau gua sih kan memang pemain sinetron, itu yang penting kan wajah. Lu kalau mau ganteng sekali, Yo. kalau mau jelek sekalian. Gini, nah, yo. gua masuk ke dalam golongan yang tadi. Kalau mau jelek sekalian. Tapi dengan wajah gua yang jelek ini kan orang geli. Lu gua tahu sekarang orang banyak instan mau jadi pemain sinetron, ya kan? Nah sekarang kita dari bawah dulu, belajar dari bawah, nyungsep dulu sampai ke atas, kan ada sejarahnya. Sekarang anak sekarang tinggal, tiba-tiba nongol siapa nih? Iya. Buat gosip lah, buatin lah itu kan apa sih, tidak ada prestasinya settingan gitu. semuanya. Iya, tidak ada prestasi. Prosesnya Kalau kita pendek kan karbit. dari bawah dulu, kita ngalamin segala sesuatu. Saya syuting Cinta Pertama, jujur aja nih, apalagi masih naik taksi loh. Sama kita juga dulu. Sekarang udah beda-beda kan jalannya. Ya kan? Tuh. Kalau soal naik taksi sih, kalau selalu ngomong nih ke gua lah. Lo naik bus, dia nggak naik taksi, masih ada duitnya. Semua orang main begitu. Saya tuh, makanya orang ketemu sama saya juga ketemu. Bang, gimana? Siapa ya? Yang dulu, ya gitu. Sampai gua lupa, tapi gua tidak sombong orangnya. Iya, gua gua asik-asik tahu. aja, ya kan? Tapi lu nggak usah ngomong soal gua naik taksi segala macem, soalnya gua pernah ngerasain jalan Tetap kaki. nggak terima. Gua syuting pernah jalan kaki gua. Dari Bogor? Coca-Cola, bukan. Oh, kirain. Dari Coca-Cola sampai ke lokasi syuting di Semper, gua pernah jalan kaki dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dun. Karena banjir. Tanjung Priuk. Dibela-belain tuh. Gua mesti sampai lokasi jam 9 pagi, karena palingan jam 9 pagi. Jalanlah gua di tengah banjir itu, yang seperut. Baju dibawa ke atas gini. Gua pegang ini. Gua jalan dari Coca-Cola, Hmm. Coca-Cola itu tuh turunan, sampai ke Semper. Karena banjir. Karena banjir. Nggak ada kendaraan, Sama. wajar. Lu daripada berenang, ya kan kagak nyampe. Lu bilang ngapain nih biawak ngapain di sini kalau ada bisa. Lu juga kebanjiran, norak lu. Lo ya memang banjir di situ. Memang waktu itu banjir gede itu kalau salah. Tahun berapa itu ya? Tahun 2006. Oh. Tapi selalu menarik sih memang segala sesuatu yang nggak instan gitu ya, selalu ada success story dan itu selalu menarik untuk diceritakan. Iya, betul. Orang yang mendengarkan cerita itu juga senang gitu, termotivasi gitu, dan itu memang yang akhirnya membentuk karakter bagaimana Bang Tigor, bagaimana Mas Irfan Penyok gitu kan, untuk jadi seperti yang sekarang. Tapi ntar dulu, memang semuanya itu balik lagi ke hoki-hoki juga, hoki masing-masing. Jadi memang lu mau jadi artis, mau jadi entertain, seorang mau jadi MC, kalau memang hokinya belum ke situ nggak bisa, susah. Semua itu ada. Banyak orang yang mengejar ke arah sana tapi masih belum dapat. Padahal potensi dia sangat besar. ya. Makanya gua kemarin sempat ngobrol sama lu semua, kalau ada kesempatan buat teman-teman di Cirebon yang merasa punya bakat, tidak tersalurkan, lu bisa bergabung dengan kita deh. Makanya Saatnya lu bisa menemukan mimpi lu untuk menjadi seorang aktor apa segala macam, karena kebetulan gue seorang sutradara, gue seorang produser, gue banyak bikin produksi macam-macam. Gue belum menemukan seseorang yang benar-benar berbakat. Karena orang yang benar-benar berbakat itu ketika disuruh apa langsung jadi. Jadi gue juga sempat ngobrol juga, gimana kalau kita di Cirebon bikin satu event namanya pemilihan The Entertainer. Dicari seorang entertainer, banyak kan di sini yang bisa MC, bisa nyanyi, bisa apa, tapi dia tidak bisa terekspos ke Jakarta. Dia bisa sebenarnya orang itu lebih berbakat daripada Raffi Ahmad. Orang itu lebih berbakat dari Irfan Hakim, lebih berbakat dari siapa-siapa. Tapi dia masih tetap di daerah karena untuk maju ke atas, maju ke Jakarta pada susah. Saatnya sekarang lu bisa mencoba untuk bergabung. Ide nih ya, ngasih ide. Gimana cara untuk bergabung? Ya pastinya nanti kita akan adakan suatu acara casting entertainer di mana dia akan kita uji untuk menjadi seorang entertainer. Bakat apa saja yang lu punya, dan kita bisa ngebayangin, gila ternyata lu lebih berbakat dari si ini, bahasa Inggrisnya lancar, penyalurannya kemana? Iya, suaranya ya nanti kan kita akan bawa ke Jakarta dong. Bawa ke Jakarta, event-event kita pakai dia sebagai MC besar, event-event besar.
ada video buat lebih ke dunia televisi. Kita adakan misalnya kalau gua sekarang sedang mengerjakan sebuah bermain sinetron. Kebetulan gue sebagai direct di sana, bukan direct sebagai sutradara, tapi pembentukan karakter setiap pemain yang masuk gue yang bikin. Ada sebuah program TV namanya nanti RT7 Harga Mati, akan tayang di TV nasional di bulan puasa nanti, tapi udah mulai produksi sekarang. Itu kebetulan gue yang ngebentuk siapa pemainnya, karakternya seperti apa, kayak gitu. Wah, mantep nih. Ini satu Boleh nih, buat ide yang segar. nonton bisa lah ya. Nanti Buat kita yang nonton. setting. Iya, karena pasti banyak banget orang-orang yang berbakat tuh. Bisa nge-MC, bisa nyanyi, suaranya bagus, voice-nya ketika buat voice over bagus. Oh, lucu banget, ternyata dia lebih lucu daripada gua. Lebih lucu dari siapapun yang ada di TV. Walaupun ya itu tadi, seperti Bang Tigor bilang, hoki menentukan. Kenapa nggak hoki itu kita jemput? Ya. Kalau ada kesempatan di depan mata kalian, yang sudah kalian lihat sekarang ini, kita bisa membantulah paling tidak. Karena memang kesempatan itu sekarang bukan agak jarang lagi ya. Satu jarang, dua mahal kan. Paling gampang sekarang mau jadi entertainer, ya mau nggak mau harus gabung manajemen, bener nggak? Iya. Ada biaya dulu yang harus dikeluarkan. Iya, manajemen mencari-cari. Nah. Mencari-cari, kadang-kadang malah menjadi satu kegiatan yang mulai ke arah penipuan. Nah. Bikinlah ada festival jadi model apa segala macam. Padahal setelah lulus, setelah menang nggak jadi apa-apa. Mau dapat juara 1, malah pernah gua denger dia mesti bayar untuk mendapatkan piala dan piagam, padahal nggak jadi apa-apa juga. Sekarang lu lihat gua di sini, lihat Bang Tigor di sini. Kebetulan yang tadi gua bilang, gua sudah memang memproduksi beberapa program TV yang sedang berjalan. Kalau lu mau coba untuk mengadu nasib, silakan persiapkan diri lu. Coba-cobalah latihan menjadi apa saja. Seorang entertainer banyak. Ya. Jadi penyanyi, jadi MC, jadi host TV program, jadi pelawak, jadi stand up comedian, jadi pemain band ataupun itu. Kalau lu bisa Di luar pencopet ya Bang? ya pencopet gue yang dulu kata-kata itu pas gue ketika kata-kata itu gue langsung oh iya. Jadi memang manusia itu punya talenta masing-masing. Ya, betul. Kita tuh mesti harus diasah, saya kan. Makanya ada kesempatan, pergunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Kayak Bang Tigor kan berbakat begini kan nggak tahu kalau dia otaknya nggak tinggi. Oleh otak, Ya, maksud gua lu jangan bicara iya. Lu otak emang padang udah otak. Otak lu kececeran gimana? Udah disambung belum? Belum. Terus Oke, nah tadi udah banyak cerita dari Bang Tigor, Mas Irfan ya. Kalau boleh tahu, berarti total dari start karir acting sampai hari ini udah berapa puluh atau belas tahun? Saya sih dari tahun 95. 95. Pertama itu iklan Ajinomoto. Terus saya pernah kali main film sinetron Tersayang, kalau pernah dengar sinetron Tersayang. Terus main ada Gen X sitcom, ada Gen X di Gen X, Antv. ya. Sitcom pertama itu dulu di Antv. Itu dari itu tahun 96 95 Sampai hari ini ya, sampai hari ini. masih aktif. Nah, Iya. itu kan pasti ada momen dimana kita bohong lah kalau manusia nggak pernah jenuh, ya kan? Jenuh nih. Lantas, apa Ya, memang nggak pernah jenuh gitu, selalu menikmati saya proses ya? syuting paling jenuh tuh ya pulang pagi. Saya pulang pagi syuting pernah. Kalau syuting tuh seharian ya Bang? Iya. Iya dulu kayak gitu. Kalau saya kalau syuting kita kan di studio nih. Iya. Masih pulang sore, saya bisa nge-gym. Tapi kalau saya syuting di luar dari studio, kayak syuting saya pernah Islam KTP gitu ya. Itu bisa sampai sore, bisa sampai pagi. Maksudnya callingan bisa jam 3 pagi. Bisa terus adegannya bisa nyemplung ke empang lah gitu-gitu. Pokoknya Random aja gitu. Iya, jadi kalau lu bener melihat hidup enaknya jadi pemain sinetron, enggak, sama aja kayak lu kerja. Lu jam 2 malam lagi pulus-pulusnya tidur, kita lagi syuting. Terus nyemplung ke emplang misalnya gitu kan gitu. Jam 3 subuh, lu lagi ngimpi indah gitu. Ya, kalau ada aksinya seperti itu ya kita lakukan. jadi memang seperti saya itu. udah ngerasain seperti itu. 2 hari nggak tidur. Terus saya pulang selesai jam 5 nih ke rumah. Nanti ada yang ketok tuh, dok siapa ini? Buka, Bang masih ada satu scene. Iya. Aku jalan lagi. Bayangin tuh jauh banget Cibubur itu dulu. Nah itu. Mau nggak mau. Ya, memang seperti itu. Tapi kalau sekarang sih sudah alhamdulillah karena kita sudah punya nama. Ya. Orang itu sudah berhati-hati sama kita. Jadi kebutuhannya Bang, nanti Abang baru ada scene-nya itu kira-kira jam segini. Oh, jadi Sampai emang jam efisien segini, ya. efisien banget.
Mas nanti scene-nya cuma sampai segini, nanti selesai jam segini. Jadi kita bisa mengatur waktu banget. Iya. Dan syuting sampai pagi itu jarang sekarang. Jam 12 sudah mesti tutup. Jam 9 kadang-kadang udah mesti clear. Oke. Gitu. Kecuali para figuran dan peran pembantu. Biasanya mereka ya Standby sama seperti kita zaman dulu gitu loh. Proses. Kalau saya alhamdulillah memang tidak pernah jadi figuran. Wih. Maaf nih gue ngomong ini ya, karena langsung peran pembantu. Sama aja dong. Muka lu ya. Bukan figuran, peran pembantu itu udah dia ada dialog. Karena dikarenakan wajah yang memang terbanting. Karena kalau dulu peran sinetron pertama gue itu adalah sebagai Anjas palsu. Anjas palsu. Lu bisa bayangin Anjas. Jadi pemeran utamanya Anjas sebagai Dion, tersayang, pacarnya Jihan Paira. Anjas punya musuh bebuyutan di kampusnya. Gua sebagai Dion 2. Wih. Jadi Anjas juga tapi gua palsunya. Lu bisa bayangin, gak kebayang orang memasukkan gua sama Anjas. Kayak handphone itu apa sama apa ya? Ya gitu. Mungkin iPhone sama apa gitu. Hamdani atau mereka. Handphone mereka gitu. Kayak begitu. Jadi ketika itu memang main dari tahun itu syuting benar-benar merasakan pagi baru beres, datang calling pagi-pagi, calling ya jam 9 udah sampai lokasi. Malam dikasih tahu, Mas maaf Mas, gambarnya nggak sempet keambil, baru besok kali. Itu merasakan seperti itu. Proses itu dilalui ya. Tapi sampai akhirnya ada momen, oke ini gue nggak bisa nih cuma di sini doang nih, gue harus ngembangin yang lain nih, gitu. Ya satu buat refreshment, dua mungkin sudah mulai menyadari gue punya potensi juga nih di hal-hal lain kayak Bang Tigor akhirnya nge-DJ, terus Mas Irfan Penyok ternyata ya dengan PH-nya, terus juga kan katanya nulis lagu anak juga gitu. Itu momen itu kapan datangnya? Kalau gua sih, ya itu ketika mulai bermain sinetron, mulai menguras tenaga, menguras waktu. Sementara gua masih bekerja di satu PH, merasa punya potensi yang bisa gua jual. Kenapa gua nggak bisa bikin sendiri aja? Ini kan bisa jualan. Ketika terus, ya gua bisa ngedirect, gua bisa bikin VO, gua bisa bikin cerita-cerita lucu segala macam. Kenapa nggak ini gua manfaatkan? Udah akhirnya gua mulai berjalan. Apa sih yang lagi? Oh iya, lagu anak-anak sekarang nggak punya lagu. Betul. Akhirnya gua ngarang lagu anak, gua bikin festival lagu anak di Epicentrum. Wih, Kuningan yang ya. bukanya itu Ibu Ani Yudhoyono. Di situ gua bikin festival lagu anak, meledak lah lagu anak. Tapi sayang sampai sekarang lagu itu masih kalah sama lagu-lagu yang dulu. 3 lagu itu kurang tersosialisasi. Tapi meledak, banyak orang ngirim lagu anak, dapatkan juara 1 segala macam. Gua bikin 12 lagu anak. Wih, langsung ya? supaya gaungnya ada gitu kan. Ayo karena memang PH gua yang bikin, PH gua kan IO juga. Bikin, ayo gua ngarang lagu sebanyak-banyaknya. Ada lagi satu pengarang lagunya namanya Aldi Nada Permana. Itu pengarang lagunya Cakrakan. Cakrakan itu lagunya apa tuh? Yang sendiri. Iya, sendiri ku diam dan merenung. Itu lagu terbaik se-Asia Tenggara waktu itu. Pengarangnya Aldi Nada Permana. Itu kerja satu kantor sama gue di Broadcast Design Indonesia. Dia ngarang lagu, gua ngarang lagu. 12 lagu gua karang, dia cuma ngarang 2. Dua-duanya menang, gua enggak. Tapi paling tidak lagu gua masuk satu album gitu. Karena dia memang berbakat, dia boleh sekolah, men. Iya. Gua basic mengarang lagu dari otodidak. Iya, kalau dia kan memang sekolah ya. pemain piano. Gua paling bisa gendang. Kan ngarang lagu pakai gendang kan ada susah. Itu juga gendangnya isinya dalamnya rempeyek ya. Iya. Nadanya ada susah, lu ngarang lagu dari gendang kan susah. Lagu apa gitar dong. Ya kira-kira seperti itu. Akhirnya gua beralih sebagai pengarang lagu. Gua beralih bikin program TV segala macem. Terus ada sempat tanya, lu kenapa nggak bikin YouTube sih? Ya nantilah, ada kata-kata nantilah. Gua akan buat sesuatu yang agak berbeda. Gua menjalankan ketika ada pekerjaan itu, ketika memang bisa menghasilkan uang. Selain lu syuting di luar, lu bisa menghasilkan uang dengan cara ini. Ada gua menghasilkan uang dengan cara itu tadi. Gua kadang lagu, ada anak kecil datang, anak saya bisa nyanyi nggak nih? Coba. Oh gimana? Ya bu jangan dulu. Anak ibu nggak bisa nyanyi. Datang lagi, bu, ini anak saya udah bisa nyanyi nih, pengen lagu. Saya bikin lagunya cocok bu? Enggak. Oh ya udah. Lagi yang lagu ini. Oh iya pak, mau suka. Jualah lagu itu, beli dia nyanyi. Walaupun lagunya nggak tahu
tayang di mana, apa seperti apa, recordingnya apa, kadang-kadang kayak gitu lah. Menjual menjadi pengarang lagu anak-anak. Dan juga masih mengerjakan pekerjaan yang lain yang itu tadi. Bikin-bikin program masih berjalan sih. Masih berjalan sampai hari ini ya. Oke, dan ya itu jadi apa namanya, pekerjaan yang ditekuni juga sama Mas Irfan Penyok sampai hari ini ya. Iya, alhamdulillah, kata-kata gue tadi. Ya Allah, berilah aku pekerjaan semudah aku menggulirkan telapak tangan. Iya. Jadi ketika ada pekerjaannya diminta jadi apa, gue bisa langsung bikin. Tolong Mas, nih tolong pacar saya kan udah putus nih Mas. Itu juga bisa gue lakukan langsung. Bisa nggak Mas? Bisa, dia balik lagi. Oh ya, sang yang menang jati kumar aju ke semar putih jaya tuh. Kalau dipegang ini jangan tidur jam 12 malam, dibalikin bantalnya gitu. Jadi semua gue coba bagaimana caranya menghasilkan uang. Di mana ada cuan di situ ada Mas Irfan gitu. Mas, mohon maaf. WC saya mampet Mas. Oh ya, oke. Nggak kayak gitu juga. Lu kadang-kadang suka senyum-senyum lu. Muka lu gitu kayak pas banget lu emang muka. Menghina banget muka lu, lihat muka gua. Kalau Bang Tigor? Bang Tigor? Kalau gua sih memang dunia tertentu kan tidak selamanya semua gitu. Makanya gua lagi mau bisnis ke kuliner aja. Wih. Lagi mau merambah. Ada kafe apa gimana? Kafe, saya mau mengikuti jejak Bapak Yovan ini. Mau belajar banyak tentang bagaimana tentang mengolah sesuatu yang bisa menghasilkan uang itu. Karena kalau DJ kan hobi, saya senang menghibur orang, entertain, dan syuting juga seperti itu. Nah nanti mungkin ke belakangan saya akan mengikuti jejak Bapak Yovan. Kuliner ya? Iya. Berhubung Bang Tigor juga suka makan. Itu dia. Lu mendingan jaga sama gua aja bareng. Apa itu? Sama gua bareng. Kenapa Pan? Bang Tigor pengen bikin kafe. Oh ya? Menunya hambar nih. Iya. Aduh, bosan denger. Balik lagi ke yang tadi ya, martabak. Martabak aja terigu doangan, kagak pakai mentega, Itu kagak pakai makanan gula. saya sendiri, pasti disampaikan sama orang. Tapi boleh aja. Ini ada makanan bodybuilder nih, makanan diet, ya kan peluang tentunya, ya. kan? Ini yang cocok ini makan bodybuilder, ini yang biasa kayak makanan lu, ya kan? Ada, jadi ada beda-beda macamnya. Iya, ada Tidak variasi. makanan gua semua, siapa yang mau makan? Bengek orang yang ada. Tanpa disadari ngakuin. Iya, emang pekerjaan yang sangat males gitu. Lu ngebantuin gua jaga lilin. Ngepet Ngepet dong. udah yo, ngepet. Ya, Kalau buka kafe harus berdua nih, live sih. iya. Boleh. Jadi bisa dibayangkan para pengunjung akan datang melihat kita berkelahi setiap hari. Hiburannya itu ya. Ribut aja ribut. Bener, bisa jadi gitu. Karena kami selalu berbeda pendapat dan berbeda visi. Visi hidupnya beda gitu. Oke, yang terakhir nih. Ada nggak kisah konyol nih pada saat di aktor nih, di sinetron atau apa yang bisa dilupain? Boleh lah dari Bang Tigor. Tapi memang itu macam-macam ya, lucu-lucu. Banyak cerita dulu kayak peran. Ini jadi hantu nih, ya kan? Hantu kan nongolnya sebenarnya malam ya, malam. Tapi dandannya dibikinnya udah dari jam 10 pagi. Lu bayangin lu tuh, dari serem sampai kagak serem. Dari serem sampai kagak serem. Lu pikir deh. Jadi make upnya Itu kenapa di make upin sekarang? Kan awalnya ntar jam 2 pagi. Lu ada nggak gitu? Kayaknya rasanya mau kalau ada orang itu yang ngerjain tuh. Mungkin paling bisa dicopot kali itu ya. Orang bener-bener. Iya, seperti Ini gua. yang setan siapa ya? Lu bayangin jam 10 pagi lu didandanin. Di make upin. Make up Serem banget dong. serem. Lihat. Sampai nggak serem. mulai meleleh, make up, lu udah mulai garuk-garuk, udah mulai kesel ya. Itu direktur yang lihat itu kenapa di ntar jam 2 itu sudah lewat maghrib, Iya, betul. ya kan? Lu bayangin tuh. Jadi serem apa Yang nggak serem? setan siapa? Kalau gua sih pernah ngerasain ya itu tadi. Jadi gua dengan bangganya gua umumkan gua sedang bermain sebuah sinetron ketika itu
gua pakai toa, temen segala macam gua kasih tahu, gua bentar lagi tayang lagi nih sinetron gua. Kan. Gua memang main sinetronnya kan jarang-jarang, nggak kayak orang. Orang kan sering main sinetron, gua main kadang tenggelam, ada lagi lah tuh. Jadi ketika ada dapat pekerjaan main film atau sinetron, gua umumin. Drag tayang, gua kecewa. Kenapa? Karena nggak ada yang ngeliat gua sama sekali. Dan gua harus menerangkan kepada mereka. Itu yang jadi setan gua. Jadi setan juga. Setan karena makeup gua menutupi itu siapa muka gua nggak jelas. Setan. Pakai caling segala macam gua menerang. Jadi setiap gua menerangkan itu mempresentasikan. Udah yang nonton jarang. Ketika ada orang bertanya, mana kok nggak ada? Lihat adegan setan nggak? Setan yang di atas parak begini-begini. Itu gua. Bohong. Itu suatu perjuangan buat gua. Makanya setelah itu gua nggak mau pernah jadi setan. Karena muka gua ketutup. Kalau pengalaman sama dia, yaitu tadi gua pernah mengerjai dia sebagai seorang bodybuilder, seorang olahragawan, minumnya harus mineral water, harus makanannya beras merah segala macam. Sementara gua, Pak RT dan Udah Faisal yang sibuk nasi box. Apa aja gua telan. Lauknya, ndak jepit, yang penting enak gitu kan. Dia yang sombong dengan menunya dia beda. Mesti dada ayam, beras merah. Akhirnya gua gantilah si air mineral water itu dengan air keran Tanjung Priuk. Gua isi, gua tutup, seret. Nasinya gua angkat, dada ayamnya gua ambil, gua masukin bakwan gua. Ya makan, tapi dia nggak berani waktu itu sama gua. Nggak berani, karena dia tahu kalau gua tuh preman. Oh ini anak nih selon nih. Selon. Dia nggak berani sama gua, dia cuma bilang, anjing, gua nggak demen bercanda lu. Bodybuilder kan mesti wibawa dong. Gua cuma dia lu, Wito lu. Wito gua nyebutnya dia. Wibawa Tokai. Karena dia selalu kalau ada cewek cakep gitu dia suka, karena badan dia gede men. Jadi kalau dia jalan aja mesti nahan napas supaya bodinya tetap begini. Dia kalau naik motor kalau naik mobil badannya kecil. Pas motoran dia begini. Baru dia keluar. Entah sampai mobil tarik lagi. Ya kira-kira pengalaman seperti lah, gue pernah senang banget lah ketika itu kita sering syuting bareng, kita sering ini kalau dia kan syutingnya sering. Dia syuting sering dan gue memang bekerja di sebuah PH. Ya syuting sering juga, tapi gue bukan syuting buat di depan layar. Gue memang memproduksi program-program. Gue pernah pegang ada senggol-senggolan di Antv itu gue yang bikin, musik mingguan. Gue pernah bikin apa lagi, campur-campur. Pernah bikin Es campur. ya pokoknya ada program-program TV gitu banyak yang gue bikin. Es durian tadi enak, es durian enak banget. Es durian enak banget. Sop durian, es durian. Tapi kenapa dia setiap restoran ada dia? Nah, apa dia franchise maksudnya? Dari teman ke teman kayaknya gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan memang dari perjalanan Mas Irfan Penyok dan juga Bang Tigor, segala sesuatu itu kalau mau hasilnya bagus sesuai dengan harapan kita, jalani prosesnya. Gitu. Iya, harus Lalu ditekuni. mau itu susah, mau itu gampang di awal, ikutin semuanya prosesnya ya. Boleh lah, jangan buat penonton nih. Selain apa tadi, mau kasih peluang sebagai jembatan yang mau terjun. Oke. Buat teman-teman yang nonton podcast ini, jadi saya sedikit memberi motivasi kepada kalian. Kalau kalian memiliki bakat apapun itu, tekuni dan syukuri. Bakat itu apa, skillnya apa, sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa menopang hidup. Itu bisa menghasilkan buat kalian. Apapun bakatnya. Jangan berpikir tentang pendidikan, aduh gue mesti kuliah nih tinggi nih. Kalau kondisi lu gak punya duit gimana? Banyak kondisi-kondisi yang misalnya tidak memungkinkan lu untuk menjadi seorang kuliah dengan titel sebagainya. Kalau lu punya bakat, ayo silakan. Bakat lu tekuni, karena itu bisa menjadi penghasilan buat lu nantinya. Dan satu lagi, selalu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan kasih buat diri. Karena dengan bersyukur pasti Tuhan akan menambah apa yang lu pengen, dan itu menjadi sesuatu buat lu. Oke. Muka hancur juga sebenarnya bakat. Wah, bakat banget. Lu punya muka jelek, jangan buatkan lu minder. Tolong dimanfaatkan muka jelek lu. Contoh, debt collector itu tahu nggak?
Karena apa? Karena mukanya serem. Makanya dia skillnya jadi debt collector. Ngegertak orang takut. Iya nggak? Iya nggak? Jadi kalau lo punya wajah jelek juga seperti Om ini, jangan malu. Tapi istighfar, astagfirullahaladzim. Bang, pegang terakhir Bang. Ya, Bang Tigor. kalau buat saya sih segala sesuatunya kan manusia itu punya kelebihan masing-masing. Kalau ada bakat ya biasa aja bakatnya. Maksudnya Lu mah sama kayak gua dong. dia sama sama lo, maksudnya ya udah pergunakan kesempatan sebaik mungkin, jalanin aja hidup itu, ya kan. Kalau ada kesempatan ya pergunakan sebaik-baik mungkin, itu aja. Kesempatan itu nggak datang 2 kali lagi. Jadi buat kalian semua, ya kalau memang ada bakatnya apa, salurkan aja, jangan disimpan-simpan. Kayak dia kan disimpan mukanya, makanya kan berubah mukanya. Kadang malam jadi musang, kadang pagi ngepet. Ya, pokoknya sekali lagi buat teman-teman sekalian, manfaatkan kesempatan yang ada apapun itu. Ketika memang Tuhan mengasih bakat itu adanya di wajah, di hati, di tangan, di pikiran, di kaki, bakat lu, gunakan bakat itu dan syukuri. Syukuri. Ketika lu ingin menjadi sesuatu, cukup lu berdoa, pasti Tuhan akan kabulkan. Yang penting lu jadi orang benar, itu aja. Kan berdoa dan berusaha, yo berdoa aja nggak mungkin. Kan Iya, dia kan berdoa sama Allah. Lu nggak berusaha apa-apa, lu berdoa doangan sama Tuhan masih dikasih. Dia apa sih sama Tuhan yang nggak dikasih kalau asal lu berdoa? Emosi karena tadi habis makan itu biasa kambing. Kambing, duren. Slow, iya slow aja slow. Sekarang profesinya DJ nih. Bang Irfan juga Iya. ada bisa lah MC ya. MC. Host, MC. Kayaknya enak kita talak nih. Bener. Main lah di kita ya. Iya siap. Boleh. Siap. Kapan itu? Tanggal 1 lah. Oh. Kan 31 dilarang. Oh iya tanggal Dilarang. 1 ya. Iya. Main di kita Tanggal ya. 1 kan udah aman kan? Aman ya. Oke. Boleh? Oke, kita boleh. sih siap. Boleh, Siap boleh. ya? Bapak siap? Siap lah. Siap. UAS lagi di Cirebon. Selamat berkenalan dengan saya. Sekali lagi, kalau lu merasa memiliki bakat apapun itu, lu bisa menghubungi teman-teman, ya, teman-teman kita, dan tunjukkan bakat lu. Nanti kita akan sering-sering ke Cirebon untuk langsung melihat siapakah orang-orang berbakat di antara kalian yang layak untuk kami bawa ke Jakarta. Wih. Untuk kita bisa latih atau memang untuk kita bisa langsung gunakan sebagai seorang yang bertalented gitu. Oke. Rencana kapan? Rencana kapan? Tinggal Pak Yovan mengatur waktunya saja. Kita dapat talent gratis. Pokoknya gampang masalah itu, ya kan? Slow aja ya. Bahasa dia selalu seperti itu. Sekalian main. Oke, deal berarti ya. Ya. Bang Tigor, Mas Irfan Penyok itu bakal hadir di WAHA karena udah deal barusan sama Yovan langsung. Bang Tigor bakal nge-DJ, Mas Irfan Penyok bakal nge-MC. Jadi buat meramaikan suasana. Iya. Bang Irfan. Waduh, kita seru-seruan nih kayaknya nih. tanggal 1 ya. Iya, pastinya banyak hadiah kan? Banyak hadiah. Banyak hadiah. Banyak hadiah. Jangan tinggalkan kesempatan itu, banyak hadiah bakal gua bagi-bagi di hari itu. Ya, hadiahnya macam-macam kan? Macam-macam. Salah satunya adalah voucher belanja sebesar 5 juta rupiah Iya. dari supermarket cabang Ambon. Tiket pulang pergi. Jakarta Bogor sampai lelah. 3 hari 3 malam di kebun raya bersama Kalong. Mandi pagi bersama Sumanto. Iya. Udah nggak ada Sumanto. Masih ada. Udah nggak ada. Udah meninggal ya? Maaf Pak Sumanto. Sumanto kan yang makan daging orang itu. Iya, kanibalisme. Males dong makan pagi sama dia. Badan sendiri. Ya udah kalau gitu terima kasih Bang Ya, Tigor terima kasih. sudah Thank you. menyempatkan waktunya. Mas Irfan Penyok juga bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di WAHA Podcast ya, Pan ya. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa tanggal 1 ada Bang Irfan. Ya, jangan lupa tanggal Bang 1 Tigor. kita ketemuan, kita ngobrol bareng, kita berbagi kegembiraan bersama-sama. Sip.